Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas A2. Yang pertama yaitu Melina Diah Amini, Dodi Apri Andrian, yang ketiga Doni Kurniawan, yang keempat Ihsan Dermawan, yang keempat Suci Ari, yang kelima Syahri Alkaf Hidayat. Yaitu mengenai hasil dari simulasi penelitian kelompok kami, yaitu pengaruh pengetahuan lingkungan, kepedulian lingkungan, dan sikap terhadap minat beli produk hijau yang dimoderasi oleh perbedaan gender studi pada konsumen mobil LCGC pada AGA di Yogyakarta. Penelitian kami yaitu menggunakan data dari kuesioner yang kami sebar ke para pengguna mobil AGA yang ada di Yogyakarta, yaitu terdiri dari 3 variabel. Yang variabel X atau independen yang pertama yaitu pengaruh pengetahuan lingkungan, dan itu X1, X2 kepedulian lingkungan, X3 sikap, kemudian Z yaitu minat beli produk hijau yang dimoderasi oleh perbedaan gender. Selanjutnya, dalam penelitian ini kami menggunakan 30 responden yang masing-masing variabelnya itu berjumlah 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, ketiga setuju, keempat sangat setuju. Kemudian kita dapat menjumlahkan setiap poinnya untuk setiap orang yang mengisi kuesioner kami. Kemudian kita dapat memindahkan ke Excel lalu dipindah ke SPSS. Setelah itu dilakukan uji validitas, lalu reliabilitas, kemudian uji regresi dan berkanda, dan uji T, uji F, serta uji koefisien determinasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, saya Melina Diah Amini, saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Nah, ini adalah hasil rekap Google Form dari kelompok kami yang sudah kami pindah di Excel. Kemudian, buka SPSS, lalu kita pilih variabel view. Nah, ini adalah item-item pertanyaan yang meliputi bagian dari variabel independen X1, X2, X3, dan Y. Selanjutnya kita pilih data view, lalu kita klik analyze, kita pilih correlate, lalu pilih bifurcate. Nah, selanjutnya kita copy terlebih dahulu, lalu kita pindah ke variabel. Lalu jangan lupa centang yang personnya, lalu klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, setelah ini kita buka tabel R. Nah, sebelumnya kita juga sudah mencari R tabel terlebih dahulu, dan hasilnya adalah N kurangi 2 sama dengan 28. Lalu kita lihat di kolom nomor 2, yaitu 0,3610. Lalu kita kembali lagi ke SPSS. Nah, di situ total yang pertama itu ada 0,126.
berarti lebih besar dari R tabel tadi. Jadi hasilnya adalah valid. Nah, jika bawahnya juga lebih besar dari R tabel tadi, hasilnya juga valid. Jadi, jika disimpulkan, jika lebih besar dari R tabel tadi, hasilnya adalah valid. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Suci. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suci Ari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Diah tentang uji reliabilitas. Nah, untuk mencari uji reliabilitas ini kita dapat memilih analyze, kemudian kita pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis, kemudian kita blok, kita pindahkan dalam kolom items, kemudian untuk totalnya kita pindah di sebelah kiri dan pastikan untuk modelnya ini sudah alpha. Kemudian kita klik statistik, lalu kita centang pada kolom descriptive for, kita pilih scale if item delete, lalu untuk ANOVA-nya none, selanjutnya kita pilih continue, lalu kita tekan OK. Kita tunggu terlebih dahulu dan ini adalah hasil dari uji reliabilitas. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah sampel responden terdiri dari 30 responden dan hasilnya adalah 100%. Untuk nilai validnya adalah 100%. Kemudian kita lihat dari Cronbach's alpha adalah 0,820 yang berarti lebih besar dari 0,60, maka dalam pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 25 pertanyaan tersebut reliable dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya. Kemudian untuk item total statistik, untuk X1 ada 0,828, X1B ada 0,823 dan Selanjutnya dapat kita lihat bahwa semuanya itu lebih dari 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas ini adalah valid. Maka kuesioner atau angket yang telah kita paparkan ini dinyatakan reliable atau konsisten. Karena nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable dan dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Tujuan dari analisis ini untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk yang pertama kita buat di variabel view, kita buat X1, X2, X3, dan Y. Dan di label kita tulis masing-masing variabelnya. Selanjutnya kita ambil data dari Excel. Untuk X1 kita copy ke data view yang X1. Yang X2 juga sama, kita copy
ke X2. X3 juga demikian. Kita copy ke X3. Dan yang terakhir variabel Y kita kopas ke variabel Y. Selanjutnya kita ke variabel view, klik analyze, regresi linear. Nah, untuk variabel Y-nya kita masukkan ke dependent, dan variabel X kita blok dan kita masukkan ke independent. Klik statistik, kita checklist ke model fit dan estimates dan continue, dan klik OK. Dan muncul hasil dari regresi linear berganda, ada uji F, uji T, model summary, dan ANOVA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang T-tabel dengan rumus N dikurangi K dikurangi 1. N yaitu sebesar 30 dan K 3 dan dikurangi 1 dan 26. Nah, T-tabel di kolom 26 dan di baris keempat dengan total 2.05553. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang tabel T. Uji T adalah menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel. Suatu variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila lulus uji signifikasi. Jika nilai signifikasi T lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jika T lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Baik, dalam tabel tersebut terdapat 3 variabel. Yang pertama pengetahuan lingkungan, yang kedua kepedulian lingkungan, dan ketiga ada sikap. Nah, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengetahuan lingkungan dengan signifikasi 0,35 atau lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05, maka HU diterima dan HA ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan. Jika menggunakan T hitung dengan 2,226 dan T tabel 2,14 lebih kecil, tidak berpengaruh signifikan atau ditolak. Yang variabel kedua kepedulian lingkungan dengan signifikan 0,730 atau lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak dan tidak terdapat pengaruh signifikan. Jika menggunakan T hitung 0,349 dan T tabel 2,0553 atau lebih kecil, maka tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Yang
variabel ketiga ada sikap dengan signifikan 0,19 atau lebih atau signifikan, dan menghitung T-tabel dan T-hitung dengan 2,499 dan 2,0555 atau lebih besar dari T-tabel. Yang variabel pertama berpengaruh tapi tidak signifikan. Yang variabel kedua berpengaruh signifikan. Dan variabel 3 tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghitungan tentang F-tabel. Yang pertama saya akan mencari F-tabel terdahulu. F-tabel di sini yaitu cara menghitungnya, jumlah variabel ada 3, lalu jumlah responden kami ada 30. Jadi 30 dikurangi 3 yaitu ada 27 dan berada di tabel 3 yaitu di angka 2,96. Lalu di SPSS kita cari di tabel ANOVA, signifikansinya ada 0,04 yang berarti signifikansinya lebih kecil dari 0,5 yang berarti berpengaruh simultan. Lalu di tabel F-nya yaitu 5,803, di F-tabel tadi yaitu 2,96, berarti artinya tabel F lebih besar dari di F-tabel. Hasil F hitungnya lebih besar dari F-tabel, yang berarti di sini maka variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh simultan terhadap Y. Lalu saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi. Kita cari di tabel model summary di bagian R-square. Di sini hasilnya adalah 0,401 yang berarti bahwa variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh simultan terhadap Y sebesar 40%. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.